Mari saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara pembahasan kita tentang imamat rajani. Kita buka lebih dahulu kemarin di Ibrani 5 ayat 7 bagaimana kemarin yang menyediakan tubuh itu di mana? Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 5. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau melalui reli doa 10 hari ini kita mengerti tentang imamat rajani. Dan saudara adalah imam dan raja. Amin. Imamat rajani itu jawatan sebetulnya. Karena saudara belum menjadi raja di sini. Dan tidak mungkin menjadi raja di dunia. Karena Tuhan Yesus pun tidak menjadi raja di dunia. Bahkan menjadi imam pun Tuhan Yesus tidak bisa. Karena Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda. Imam itu harus dari suku Lewi. Apalagi kita dari suku mana? Kita tidak ada keturunan dari Yahudi. Jadi menurut peraturan ketetapan Allah Abraham, Ishak dan Yakub bahwa imam itu harus dari suku Lewi. Tetapi Tuhan Yesus imam besar agung dari peraturan Melkisedek, artinya dari ketetapan Allah, rancangan Allah. Dari suku Yehuda itu yang dinubuatkan. Jadi imamat rajani itu satu jawatan, saudara diberikan otoritas. Otoritas yang dari surga, pengakuan yang dari surga. Dunia tidak mengakui saudara sebagai imam tidak apa-apa. Dunia tidak mengakui saudara sebagai raja tidak apa-apa. Karena itu berlaku otoritas surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu berbicara tentang kuasa merebut jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan, tersesat. Tidak bisa dengan perkataan biasa, tidak bisa dengan nasihat, hanya dengan otoritas surga yang diberikan kepada saudara. Dan itu diberikan hanya kepada gerejanya yang percaya dan mengaku bahwa engkaulah Mesias, engkaulah Yesus adalah Tuhan. Itu diberi otoritas. Saudara punya otoritas imam mewakili antara surga dan bumi, tapi saudara juga memiliki otoritas raja, dan itu dinyatakan dari surga. Keimaman saudara tidak perlu diakui keluarga saudara, tapi kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Makanya kerajaan Allah bukan terdiri dari makan minum, tapi dari kebenaran. Ini kerajaan Allah. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Jadi ada dua dalam Roma 14 ayat 17, itu yang dikatakan kerajaan Allah bukan bicara makan minum. Jadi Bapak Ibu Saudara menghadirkan otoritas keimaman itu saudara, sebagaimana dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum tapi soal kebenaran. Di mana saudara hadir dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan di surat yang lain tolong dicari bahwa kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Itu di Korintus, rasanya di I think berapa? Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 20. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Jadi saudara sebagai pengakuan imam kita tidak diakui, kita tidak mencari pengakuan dari keluarga kita tidak mencari pengakuan dari pemerintah, kita tidak mencari pengakuan dari teman kita atau siapapun secara manusia, tapi saudara mendapat otoritas dari Allah dan saudara menyatakan kuasanya dalam hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Maka itu kuasa itu bekerja di dalam situ, kebenaran. Kalau tadi di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan dari makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. 18-nya barang siapa dikatakan begitu. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saya percaya otoritas keimaman dan otoritas raja, imamat rajani tidak bisa dijadikan dua, tapi
satu bagian. Itu imamat raja, itu jawatan, otoritas. Dan langsung sah dari surga, turun atas setiap saudara. Nah, kita mesti punya ngerti ini dulu. Kalau enggak, kekristenan saudaranya agamawi. Ya pokok ke gereja jadi orang Kristen. Terus apa? Kamu punya otoritas enggak? Enggak ngerti. Karena tujuannya hanya hidup untuk di dunia saja. Maka lagu ini perlu dinyanyikan. Amin. Walau hidup ini aku sendiri, sambil naik becak gitu ya, bentor gitu, mikrolet, nyanyi enggak apa-apa. Engkau setia aslinya menemani, saya enggak cocok dengan kata itu. Masuk Tuhan Yesus menemani kita kayak pembantu aja. Menyertai kita, menyertai walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Pak, berhenti Pak, kanan, oke. Dengar dia saudara, nyanyi, nyalakan itu lagu-lagu rohani itu. Kalau naik Grab, naik apa, nyalakan. Saya selalu kalau di Jakarta, saya ke bandara, saya nyalakan. Nangis nih saudara, lihat saya di kaca saya gini, saya bilang sama istri, dijamah Tuhan. Itu, amin, amin, lewat lagu. Haleluya. Jangan malah sambat. Aduh Pak, soro hidup ini Pak. Anda gak jadi berkat. Nyanyi lagu ini. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu harus mengerti ini otoritas. Nah, untuk mencapai hal ini, maka Bapak Ibu Saudara harus memiliki yang namanya revolusi mental. Dan kemarin sudah saya jelaskan, ya, dimulai dari apa? Revolusi mental, yaitu pikiran yang diubah. Pikiran saudara, perasaan saudara harus sama seperti Kristus. Bukan sama dengan siapapun orang hebat di dunia, tidak bisa. Bahkan nenek moyangmu juga nggak bisa. Kita tidak pakai ajaran nenek moyang dalam arti kebenaran ya. Karena ajaran-ajaran nenek moyang lain-lain itu yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari ada. Tapi ini kebenaran yang menuju kekekalan. Itu hanya Kristus yang punya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki perasaan, pikiran yang sama seperti Kristus? Kemarin saya jelaskan, kita harus mempersembahkan tubuh dalam Roma 12. Nah, Ibrani 10 ayat 5, karena Tuhan Yesus pun perlu tubuh untuk datang ke dunia. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tuhan membutuhkan tubuh sebagai persembahan. Kalau orang tidak menyediakan tubuhnya bagi Tuhan, maka dia tidak bisa mengemban misi Allah. Maka itu kemarin saya katakan, program metaverse lah yang akan nanti muncul. Bahkan live streaming ini mau dikemas bagaimana sampai orang tidak perlu datang. Itu tidak akan bisa. Karena mempersembahkan tubuh itu yang membuat mental berubah. Orang di depan komputer saja tidak bisa mengubah mental mereka. Saya kasih tahu saudara. Di depan laptop saja nggak bisa mental diubah. Makanya minta maaf, generasi Z bahaya. Karena mereka hanya dilatih di depan. Mindset nggak bisa berubah. Memang pinter saudara. Pengetahuannya bagus, tapi akhlaknya nggak bisa dapat dia. Akhlak itu ditrain harus. Seperti tentara. Tentara nggak bisa kalau nggak di train bener. Lari 10 kali lapangan. Nggak ada tentara pakai metaverse. Bayangan, streaming. Pak Komandan. Pak Komandan, saya streaming aja ya. 1, 2, N1, N2, 1, 2, 1, 2. Apa? Oke. Kita pakai modulasi Pak. Siap. Nanti lulusannya tentara modulasi. Saudara tahu modulasi itu apa ya? Latihan dulu. Ada yang disebut apa? Latihan dulu itu apa? Modulasi ya? Atau apa? Apa ya? Biasanya kalau sebelum kita praktek itu kan ada
simulasi, masa simulasi ya. Kalau dulu di EE itu kita kan mesti apa namanya? Simulasi. Mosok perang simulasi. Didor-dor lari saudara. Saudara tahu tentara, bukankah saudara adalah prajurit Allah? Gak bisa lah ceritanya orang itu cuman hanya main di HP ya. Apalagi streaming, kita harus bergerak, tubuh ini mesti dilatih. Maka itu Tuhan Yesus harus mempersembahkan tubuh. Apakah tidak bisa Allah berkata, sudah selesai diampuni semua? Bisa, tapi itu bukan cara kerja Allah. Maka itu Allah menyediakan tubuh bagiku. Karena dulu persembahannya hanya domba, kambing, hewan, dan Allah tidak menghendaki korban itu. Saudara, orang pikir kita persembahkan duit kita. Kita persembahkan apa? Tidak, saudara, harus tubuh. Yang Tuhan cari tubuh saudara. Ayat 6-nya apa? Gak usah ada. Yang penting saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus pun mengambil tubuh. Dan tubuh ini disediakan. Karena dengan tubuh ini Tuhan Yesus akan dihajar. Akan dilukai. Akan disalib. Kembali Bapak Ibu Saudara, jadi Roma 12 ayat 1, saya lanjutkan kemarin. Hanya mempersembahkan tubuh yang bisa mengubah mental. Maka itu saudara perlu saya latih untuk rajin. Berbeda saudara streaming dengan hadir. Walaupun bagi yang sungguh-sungguh bisa melatih diri. Lebih berat memang saudara, godaannya berat. Tetapi kita harus mengerti cara kerja setan hari-hari ini. Khususnya generasi Z, anak muda. Karena mereka di Jakarta mereka sudah mungkin malas ke gereja. Karena mereka pikir ya udah lewat online. Sampai hari ini masih ada online terus loh. Padahal bisa ke gereja. Tapi alasan tidak akan bentuk mental mereka. Saudara harus dilatih. Yang dilatih itu tubuh. Dari tubuh dilatih. Makanya kalau bahasa olahraga dulu mens sana in corpore sano. Ya, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Apa hubungannya tubuh dengan jiwa? Ada. Kalau tubuh saudara tidak dilatih, kedisiplinan tidak dilatih. Saudara tidak ditrain. Saudara tidak pernah dihajar. Saudara tidak pernah dipaksa. Jiwamu lemah. Dan kita mari ngelihat bagaimana tentara-tentara itu berlatih. Dan Rasul Paulus berkata apa? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti ibadah disetarakan dengan latihan badani. Tapi ini latihan rohani. Maka saudara mencapai mental-mental yang luar biasa. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kembali ke Roma 12 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahkan tubuhmu. Tubuh harus dipersembahkan. Arti mempersembahkan tubuh berarti hidup saudara harus memiliki mindset yang benar. Kalau saudara mau serupa dengan Kristus, saudara harus tahu hidup itu adalah memberi, bukan menerima. Mental itu harus berkorban. Kekristenan dibentuk dari pengorbanan. Bukan dibentuk dari mengambil keuntungan. Inilah kesalahan fatal yang terjadi. Bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka datang kepada Allah yang mereka sembah, hanya tujuannya kepentingan pribadi. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Aku datang untuk mati. Saudara,
Orang Kristen itu lahir untuk mati bagi Tuhan. Bukan untuk menikmati apa yang ada di dunia. Walaupun saudara diberi hak kasih karunia untuk menikmati apa yang saudara punya, nikmati. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu harus mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Kalau mental saudara sudah mental keluar, bukan mental masuk, kamu berkenan. Baru saja kita ngomong-ngomong tadi di belakang. Saudara tidak menjamin orang Kristen itu baik. Itu yang membuat kadang saya setengah malu, marah, tidak bertanggung jawab. Mengalami saudara kita dipercaya untuk melakukan sesuatu, saya tidak sebut. Melakukan sesuatu dibayar 80%, tidak dikerjakan. Pada harinya janjinya molor sampai hari ini. Padahal satu sel, bukan sel penjara loh, komsel. Saya bilang tidak usah urusan sama gereja, saya bilang. Tidak usah urusan sama orang Kristen, saya bilang begitu. Terutama gereja yang orang Kristen yang lain aja lah, tidak usah satu gereja, saya bilang. Itu orang keterlaluan, saudara. Itu orang tidak punya prinsip mempersembahkan. Ada orang di luar itu bukan Kristen, saudara, tapi mentalnya bagus. Bagaimana mungkin sudah terima uang 80%, barang belum jadi? Keterlaluan ya. Pada harinya hanya serakah, rakus. Saudara. Apakah orang gini masuk surga enggak? Saya mau tanya, keras jawab. Masuk surga apa neraka? Ya sudah, itu kebenaran. Tepuk tangan. Kalau orang bilang orang Kristen nipu orang masuk surga, Anda sesat. Dan Anda akan masuk neraka juga. Meskipun dia kepala sel pun. Gitu. Meskipun dia gembala sekalipun. Tidak bisa. Karena Tuhanku tidak bisa ditipu. Kemarin saya sudah jelaskan toh. Pakai nama Tuhan Yesus saja nggak tepat. Saudara nggak punya integritas dengan Tuhan Yesus. Tidak punya integritas dengan gereja. Anda ditolak. Dengarkan saja yang belum pernah dengar. Karena kita tidak main-main. Jadi mempersembahkan tubuh. Mental mempersembahkan ini loh dulu. Udah ndak usah ngomong uang lah. Hidupmu itu berguna gitu loh bagi orang lain. Itu udah bagus saudara. Ndak nipu orang ya toh. Bertanggung jawab. Jujur saudara, saya waktu kerja salon. Saya punya salon. Sales-sales itu pada kumpul di tempat kami. Padahal saya belum bertobat, belum kenal Tuhan. Tapi prinsip hidup kami tidak mau rugikan orang. Itu prinsip saudara saya. Sales-sales dari Jakarta, Surabaya itu ngumpul. Loh saya tanya, loh Pak, Bapak ngumpul nggak nagih? Waduh Pak, sulit nagih Pak. Loh disebut nama salon. Loh salon itu kan lebih ramai dari salon saya. Kan itu terkenal. Iya Pak, tapi kami datang. Waktunya bayar, sudah kami kasih waktu molor 2 minggu. Hanya dijanjikan katanya nanti. Loh ya si Tanto Pak barangnya. Saya bilang ambil toh barangnya. Loh lah kalau ada Pak barangnya. Lah sudah dipakai. Loh kan enggak masuk akal. Kalau sudah dipakai kan dia terima uang. Kan saya tahu untungnya salon. 200% loh saudara bisa masuk untungnya salon. Bisa 300% loh. Itu semir berapa? Harganya berapa? Lo semir satu dipakai, itu bisa dipakai 2-3 kali. Lo duitnya kemana? Ya itu Pak. Tapi di tempat kami, tepat saudara. Karena prinsip saya gini, loh saya ini kan sudah ditolong toh. Lo kok waktunya bayar kok alasan itu gak masuk akal bagi saya. Anda bisa mengerti. Karena prinsip hidup kita lebih baik saya rugi gitu loh.
Lebih baik saya yang ditipu. Jangan nipu orang. Walaupun kita tidak mau ditipu juga, betul ya. Tapi kenyataannya saya beberapa kali, gak apa-apa. Selama saudara tidak pernah merugikan orang, jangan takut saudara. Meskipun kamu dihina, meskipun kamu dikucilkan, tapi Tuhan Yesus Allah kita, Bapa di surga menyertai saudara. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi hidupmu berkenan, dihormati. Saya pesan semua murid-murid saya, imam-imam, raja-raja di tempat ini, mentalmu harus berubah. Persembahkan hidup. Sarannya cuma satu, jangan rugikan orang. Seadanya barang jual, kasihkan. Bambung ora popo. Do you know bambung? Orang luar pulau Pak Pepi kalau ngomong jangan bahasa Jawa, kami tidak ngerti sama sekali. Itu orang Bali juga, orang Jakarta. Bambung itu gelandangan, pengemis. Lebih baik kalau saya ngemis. Sorry. Miskin aja. Saya nggak mau ngemis. Saya nggak mau ngemis. Itu prinsip Kristen loh. Percuma lah jadi ketua komsel, tapi kayak kelakuan gitu. Kalau saya Tuhan tak pelintir kepalanya, madepnya belakang sana dia. Tak puter gini saudara. Sampai lunas. Kristen apa itu? Katakan amin. Kembali Bapak Ibu Saudara di Roma 12 tadi. Ini penting karena Tuhan menghendaki saudara mendapatkan nanti benar-benar predikat raja dan imam. Di surga Anda diberi hak untuk menjadi raja. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, disitulah kita raja. Tuhan Yesus pun menjadi raja atas bumi baru. Kalau hari ini Tuhan belum menjadi raja, dia menjadi raja atas hidup orang Kristen. Dia belum menjadi raja atas hidup orang Israel. Belum, saya katakan. Orang Israel menolak dia. Hanya orang Israel yang Kristen. Katakan amin. Nah, pertanyaannya apakah saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja hidupmu enggak? Apa jongos, satpam, koperasi? Saudara jadikan apa dia? Tuhan di atas segala Tuhan? Atau pesuruh saudara? Itu yang kita harus ngerti. Kalau saudara hanya memanfaatkan Tuhan Yesus, maka engkau sedang tidak menjadikan dia raja dalam hidupmu. Dan itu harus bertobat. Jadi persembahan, mempersembahkan dulu. Nah, persembahan apa saudara? Kalau saudara mau mengalami perubahan mindset, ya, sama seperti Kristus, tubuh ini harus dikasihkan dulu. Berikan dulu sama Tuhan. Tubuh loh saudara. Makanya kita mengambil bagian dalam pelayanan. Persembahkan. Bukan persembahan yang mati, tapi yang hidup. Karena zaman dahulu Tuhan tidak mau menerima domba, kambing yang mati dipersembahkan. Harus hidup-hidup, disembelih. Jadi persembahan yang hidup. Hidup itu yang murni, fresh, bersih, tidak boleh cacat. Jadi kalau ngomong mempersembahkan hidup, itu sudah termasuk kemurnian. Gak mau Tuhan itu yang tidak kudus. Makanya dikatakan persembahan yang hidup, yang kudus. Paten itu udah. Kalau enggak diterima. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Hidupmu kemana arahnya? Hidupmu ke arah dunia atau ke arah kerajaan surga? Bagaimana tahu arah saya Pak? Apa yang kau pikirkan tiap hari? Kalau kau memikirkan kerajaan Allah tiap hari, engkau membangun doa syafaat setiap pagi. Sebelum melakukan semua aktivitas, engkau duduk di kaki Tuhan. Kita berdoa, bersyafaat, baca firman. Saudara memikirkan. Memang saudara bekerja, pekerjaan semuanya itu sambilan.
Itu hanya pelengkap, bukan tujuan. Makanya saudara jangan mau ditipu dengan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah pelengkap saudara, supaya saudara punya makan, minum, pakaian. Cukup kata Tuhan. Tapi jangan ditipu oleh pekerjaan. Sampai kau meninggalkan ibadah, persekutuanmu dengan Tuhan, dan engkau mengurusi pekerjaan. Maka arah hidupmu bukanlah hal yang berkenan kepada Allah. Dan banyak orang Kristen tertipu saudara. Minta maaf yang terjun di politik hari-hari ini. Saya nggak tahu apakah mereka punya waktu untuk Tuhan. Kalau saya sudah enggak Tuhan, lebih baik tidak ada harta dan kehormatan, tapi kita punya Tuhan Yesus selama-lamanya, kekayaan abadi kita. Amin. Tidak usah khawatir saudara, tidak usah khawatir. Itu ibadahmu yang sejati. Apa ibadah itu? To worship God, to serve God. Ibadah itu menyembah Allah, melayani Allah. Itu ibadah. Bukan cuma di gereja. Di luar sana kamu menyembah. Itu loh. Jadi penyembahan kita itu pola hidup kita di luar. Itu yang benar. Jangan dibalik. Jadi kalau saudara di sini seperti saya nyanyi ya, teman-teman main semua. Itu karena di luar kita sudah menyembah. Baru di sini naik diterima sama Tuhan. Sebab zaman dulu imam yang tidak kudus masuk ruang maha kudus, mati langsung ditolak. Katakan amin. Bahasa sederhana, kalau kamu mau tahu agamaku, lihat perbuatanku. Perbuatanku adalah agamaku. Perbuatanku adalah Kristus. Katakan amin. Baru mindsetnya berubah. Nah ini rahasianya. Tidak bisa diubah-ubah ini saudara. Tubuh dipersembahkan sebagai korban persembahan, melayani Tuhan, menyembah, to worship God. Menyembah itu pakai tubuh. Itu artinya bukan berarti orang yang sakit terus gak bisa menyembah kemudian dia tidak menyembah. Tidak, saya pernah sakit dan saya hanya menyembah dengan iman. Roh saja tidak kuat saya. Tidak ada tenaga sudah. Tapi saya punya iman. Saya menyembah dengan iman. Ada penyembahan dengan pikiran, dengan akal budi. Ada penyembahan dengan roh. Tapi satu lagi, by faith. Itu yang dua tidak bisa saudara. Nah itu saya diajar Tuhan. Ngangkat tangan aja nggak bisa. Dengar lagu rohani tidak bisa. Karena kondisi tubuh saya waktu yang kena COVID itu. Benar saudara, virus itu. Saya berjuang hanya gini aja. Saya nyalakan live streaming. Sampai saya tuh hafal suara penyembah-penyembah. Waktu itu kan cuma di Langsep sama di sini. Pagi-pagi jam 5 di sini. Itu Mbak Yuni dengan tim. Saya sampai hafal saudara. Tapi saya bilang Tuhan aku udah bisa. Tapi saya nyalakan. Jam 1 belum ada waktu itu. Jam 3 saya udah bangun. Kayak orang bingung saudara. Tapi saya bilang aku menyembah dengan iman. By faith. We live by faith, not by sight. Kita hidup bukan dengan melihat, tapi dengan iman. Iman itu sudah di atas kemampuan pikiran. Iman itu sudah di atas kemampuan roh dan hati saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan apa? Ia yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kau doakan dan pikirkan. Yang seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itulah faith. Tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan menerima saudara. Dan saya tanya apakah ini waktu saya Tuhan? Tidak. Faith. Memang kalau saudara sehat, bugar, kuat ya pakailah akal budi. Pakailah roh. Menyembah dengan roh, dengan bahasa roh itu bisa. Ya, karena Rasul Paulus menyembah dengan roh begitu. Dengan akal budi bisa. Tapi ada satu bagian lagi yang tidak bisa. Mulut keluh, gak bisa keluar semuanya. Anda punya iman. Dan iman itu mengalahkan segalanya. Iman mengalahkan dunia.
Dan orang yang lahir dari Allah adalah orang yang memiliki iman. Katakan amin. Roma 12. Jadi ayat ini ngerti loh saudara ya, Efesus 3. Jadi Tuhan tuh melakukan jauh lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Karena apa? Dia lihat iman. Ayat 2-nya, tolong pemusik masuk ya. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia. Jadi kalau tubuh saudara ini sudah dipersembahkan, persembahannya harus hidup, fresh, murni, kudus, suci, dan berkenan sesuai dengan perintahnya. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah budimu, berubah saudara. Mari kita tidak serupa dengan dunia. Apa yang dikejar dunia? Pelajari dong. Apa yang dipikirkan dunia? Dunia mana Pak? Tetanggamu. Tetangga mana Pak? Saudaramu. Yang belum Kristen itu mikir apa? Loh kami sama enggak kamu? Gitu loh. Minggu-minggu mereka ke mall ngelencer enggak ke gereja, kamu juga enggak ke gereja. Loh gimana sih? Beda. Kita harus tidak boleh serupa. Kenapa? Loh karena mata mereka nggak ngelihat gitu loh. Loh kita sudah ngerti, kita sudah melek. Loh kok kita itu bisa ditarik serupa dengan mereka itu bagaimana? Rasul Paulus berkata, aku memang hidup di dunia, tapi aku tidak pakai cara dunia. Aku ketemu orang Yahudi, aku ya bisa dengan Yahudi, Yunani. Tapi Rasul Paulus tetap melakukan kehendak Tuhan. Tidak perlu kita ini sana ditato, melok ditato. Gak usah. Yang mereka cari keteladanan. Ada banyak orang Kristen salah. Maunya penginjilan. Kemana kamu? Kok gak tidur? Jam berapa ini? Jam 12. Mau kemana? Diskotik, nginjil. Lihat aja sebentar lagi kamu diinjili. Dibaptis kamu langsung di sana. Loh, ada pembaptisan loh di sana, saudara. Teman saya pernah kok. Iseng-iseng masuk diskotik. Loh mau dibaptis kok. Dicekoi saudara. Iya, minuman keras atau obat. Itu baptisan. Tanya Mas Sayo tuh mengerti ya. Masa lalu sudah berlalu. Tidak perlu. Kalau saudara rindu diskotik itu dilawat Tuhan, berdiri berdoa. Tiap hari, Tuhan, dulu aku dibaptis di sana. Dan sekarang aku sudah dibaptis kerajaan surga. Malam hari ini aku minta apimu melawat mereka Tuhan. Jamah Tuhan. Saudara, mungkin sampai kau mati diskotik itu tidak berubah. Tapi apa yang kau doakan dengan iman, itu tetap bekerja sampai kekekalan. Upahmu besar dan Tuhan memberikan mahkota. Tuhan akan menunjukkan kepadamu. Hasil doamu itu nanti ditunjukkan. Kamu tahu nggak? Waktu kamu berdoa, ada orang di Nigeria sedang mau bunuh diri. Lah ini doamu. Tahukah saudara bahwa engkau berdoa sesuatu terjadi? Tidak mungkin orang benar berdoa tidak terjadi sesuatu. Tidak mungkin. Bukan apa yang kau doakan, tapi by faith. Dengan hidup yang disembahkan, mindsetmu berubah. Maka saudara akan menjadi imamat yang rajani. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan memberkati. Besok saya